Siswa sekalian, apa kabar? Kembali lagi bersama Bapak. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang penerapan cara perawatan sistem starter. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang 5 hal pada starter, yaitu yang pertama fungsi starter, yang kedua ada cara kerja starter, yang ketiga kita akan pelajari tentang tipe-tipe motor starter, yang keempat kita akan pelajari tentang komponen dari motor starter, dan yang kelima kita akan pelajari tentang perawatan dan cara pemeliharaan dari sistem starter tersebut. Pada materi ini akan Bapak sajikan semuanya di video ini. Silakan Anda catat jika dirasa penting, dan silakan kita berdiskusi melalui grup WA atau melalui kolom komentar pada video ini. Selamat menyaksikan, semoga Anda semua mengerti dan paham apa yang Bapak sampaikan. Baik siswa sekalian, sebelum Bapak menjelaskan apa itu fungsi dari sistem starter, silahkan simak dan saksikan video animasi yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Setelah menyaksikan video animasi yang Bapak tampilkan tadi, maka dapat disimpulkan bahwa fungsi dari sistem starter yaitu untuk memberikan gerakan awal pada engine atau memutarkan porsi engkol sehingga engine dapat hidup. Baik, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang cara kerja dari sistem starter. Silakan siswa sekalian memahami penjelasan yang akan Bapak sampaikan dan juga perhatikan aliran arus dari sistem starter melalui video animasi yang akan Bapak tampilkan berikut ini. Baik, yang pertama yaitu ketika kunci kontak diputar, maka arus akan mengalir dari baterai kemudian ke solenoid starter. Pada solenoid starter ini terdapat dua kumparan, yaitu pull-in coil dan hold-in coil. Arus yang mengalir ke hold-in coil akan terus ke massa bodi starter, mengalir ke rangka kendaraan dan kembali ke baterai. Kemudian arus yang mengalir ke pull-in coil akan mengalir ke field coil melalui armatur dan terus ke massa. Pada saat kedua kumparan ini dilalui arus, maka akan menghasilkan medan magnet yang kuat untuk menarik plunger. Dan ketika kontak plate menghubungkan terminal utama, maka kedua ujung kumparan pull-in coil akan menjadi tegangan yang sama, sehingga kumparan akan mati karena tidak ada arus yang mengalir. Maka dibutuhkan arus yang lebih kuat untuk menahan plunger pada posisinya, sehingga arus akan mengalir melalui hold-in coil. Saat plunger bergerak mundur, maka akan menarik tuas lever, sehingga pinion gear akan terdorong ke depan dan berkaitan dengan flywheel. Pada saat kontak plate terhubung, maka arus akan mengalir melalui field coil, kemudian ke armatur, lalu ke massa. Hal ini menyebabkan terjadinya arus magnet yang besar, sehingga armatur akan berputar dengan cepat dan torsi yang besar. Putaran ini disalurkan melalui poros, kemudian ke kopling, lalu ke pinion gear. Maka pinion gear akan kuat untuk memutarkan flywheel. Baik, siswa sekalian, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang tipe-tipe motor starter. Tipe-tipe motor starter terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama tipe konvensional, yang kedua tipe reduksi, dan yang ketiga tipe planetary gear. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang motor starter tipe konvensional. Sesuai dengan namanya, tipe ini bekerja tanpa adanya reduksi roda gigi serta memiliki konstruksi sederhana bila dibandingkan dengan beberapa tipe atau jenis motor starter lainnya. Pada tipe ini hanya terdapat satu buah gear, yaitu pinion gear yang akan terhubung ke flywheel ketika drive lever mendorong gear tersebut saat starter berputar. Menjadi tipe yang paling sederhana dan tidak memiliki reduksi roda gigi, alhasil membuat motor starter ini tidak mempunyai momen putar yang kuat dan besar. Walaupun begitu,
Motor starter tipe konvensional ini tetap dilengkapi dengan adanya komponen solenoid. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada motor starter tipe konvensional yaitu sebagai berikut. Kelebihannya yang pertama mampu menghasilkan gaya lebih besar, dan yang kedua mempunyai konstruksi yang lebih sederhana. Sedangkan kekurangan dari motor starter tipe konvensional yaitu motor starter tipe ini memerlukan energi listrik yang cukup besar. Baik, lanjut yang kedua yaitu motor starter tipe reduksi. Pada starter tipe ini terdapat gear-gear yang saling mereduksi dari kumparan armatur hingga ke gear pada poros kopling. Apabila dilihat dari prinsip kerjanya, motor starter tipe gear reduction tidak akan menghubungkan poros armatur langsung ke pinion gear, melainkan menggunakan tambahan roda gigi reduksi sebagai perantaranya. Bahkan khusus tipe ini ada tambahan beberapa roda gigi reduksi dan gigi ekstra. Fungsinya untuk memperlambat putaran motor starter yang bertujuan agar peningkatan tenaga puntir yang dihasilkan lebih besar. Alhasil pinion gear akan berputar dengan tenaga puntir lebih kuat agar bisa memutar flywheel pada kendaraan roda 4. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan pada motor starter tipe reduksi ini yaitu pertama, kelebihannya daya putar yang dihasilkan sangat kuat dan cocok untuk mesin besar. Yang kedua yaitu meski disuplai dengan tenaga kecil tetapi torsi yang didapat cukup besar. Sedangkan kekurangannya yaitu konstruksi motor starter tipe ini sangat rumit dan cukup besar. Dan yang kedua yaitu putaran motor starter tidak secepat motor starter lainnya dikarenakan adanya gigi reduksi. Selanjutnya yaitu yang ketiga, motor starter tipe planetary gear. Pada starter tipe ini menggunakan 3 buah gear sebagai penopang poros armatur, juga sebagai penggerak armatur itu sendiri sebelum memutarkan kopling dan pinion gear. Untuk cara kerja motor starter planetary gear bisa dikatakan jauh lebih kompleks, mengingat ada tambahan roda gigi yang didesain layaknya lintasan serta susunan planet di angkasa bernama planetary gear. Desain planetary gear yang dibuat dengan begitu kompleks tersebut bertujuan untuk mengkonversi putaran motor starter yang dihasilkan dari armatur ke pinion gear dengan perbandingan umum sebesar 5:1 atau 5 putaran armatur menghasilkan 1 putaran pinion gear. Adapun beberapa kelebihan dan kekurangan dari sistem motor starter tipe planetary gear ini yaitu yang pertama, kelebihannya memiliki konstruksi lebih kompak, alhasil membuatnya bisa dipakai di mobil-mobil kecil. Yang kedua yaitu keluaran torsi tenaga lebih ringan, dan yang ketiga bobot motor starter sangat ringan karena ukurannya kecil. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama mempunyai putaran yang tidak secepat motor starter konvensional. Baik, selanjutnya kita akan membahas komponen motor starter. Di sini Bapak hanya akan menjelaskan beberapa komponen saja dari motor starter. Baik, yang pertama itu saklar magnet atau solenoid. Fungsi starter solenoid sebagai penggerak drive pinion atau memberi tegangan pada motor utama. Solenoid starter bekerja dengan memanfaatkan gaya elektromagnetik di dalam koil. Jika listrik dialirkan melalui koil, maka akan membentuk sebuah medan magnet yang berfungsi menggerakkan drive pinion agar pinion gear menyatu dengan flywheel. Di dalam komponen ini terdapat 2 buah koil yaitu pull-in coil yang berfungsi untuk mendorong plunger untuk menggerakkan drive pinion, dan hold-in coil berfungsi untuk menggerakkan pull-in coil dan menghubungkan antara arus baterai ke motor utama. Yang kedua yaitu plunger. Solenoid plunger berfungsi menghubungkan pergerakan pull-in coil ke drive lever. Yang ketiga yaitu drive lever. Komponen ini bekerja dengan mengadopsi sistem kerja tuas. Drive lever akan mengungkit pinion gear agar terdorong ke arah berlawanan.
Komponen yang berbentuk seperti garpu ini berfungsi untuk menghantarkan atau mendorong pinion gear terhubung ke flywheel. Yang keempat yaitu pinion gear. Komponen yang berada di ujung drive pinion shaft ini berbentuk seperti roda gigi, berfungsi mengaitkan putaran yang dihasilkan motor listrik ke poros engkol mesin melalui flywheel. Selanjutnya itu yang kelima, armatur. Komponen ini memiliki fungsi utama sebagai pembangkit medan magnet agar direspon oleh kemagnetan field coil sehingga terjadi pergerakan. Umumnya bentuk dari armatur coil dililit oleh tembaga dengan diameter yang lebih besar. Selanjutnya yang keenam yaitu field coil. Merupakan komponen magnetic coil yang berfungsi membangkitkan kemagnetan di sekitar rotor coil. Field coil akan menghasilkan magnet jika ada input arus dari terminal 50. Selanjutnya yang ketujuh yaitu brush. Brush atau sikat pada komponen motor starter berfungsi mengirimkan arus listrik dari terminal 50 menuju armatur coil melalui komponen komutator. Dalam motor starter ada 4 brush yang terdiri dari 2 sikat positif dan 2 sikat negatif. Saat brush aus, maka starter akan sulit untuk dihidupkan. Dan yang terakhir atau yang ke-8 yaitu komutator. Komponen ini terdapat dalam armatur coil yang berbentuk seperti plat tembaga. Fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari brush sampai ke kumparan armatur. Baik siswa sekalian, selanjutnya Bapak akan menjelaskan tentang pemeriksaan dan pengetesan motor starter. Pertama yaitu pengetesan pull-in coil. Pengetesan ini bertujuan untuk mengetahui apakah kumparan pull-in coil yang berada di dalam magnetic switch masih bisa menarik plunger ke dalam magnetic switch atau tidak. Cara pengetesannya, perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Pertama, buka mur pengunci dan lepaskan kabel yang menempel pada terminal C. Kedua, bagian negatif baterai dihubungkan dengan bodi motor starter dan terminal C. Ketiga, bagian positif baterai dihubungkan ke terminal 50. Hasil pemeriksaan dari pull-in coil ini yaitu jika pinion gear bergerak ke arah luar, maka kondisi kumparan pull-in coil masih dalam keadaan baik. Yang kedua yaitu pemeriksaan hole-in coil. Pemeriksaan hole-in coil bertujuan untuk memeriksa kondisi kumparan hole-in coil. Jika pinion gear tetap berada di luar dan tidak kembali masuk, maka hole-in coil dalam keadaan baik. Pemeriksaan hole-in coil merupakan langkah lanjutan setelah pemeriksaan pull-in coil. Jadi, setelah pinion gear bergerak ke arah luar atau maju, segera lepaskan kabel dari negatif baterai yang menuju ke terminal C. Saat kabel dilepas, maka pinion harus tetap keluar. Hasil pemeriksaan dari hole-in coil yaitu saat hole-in coil aktif dan bekerja, maka pinion gear harus tetap pada posisi keluar. Yang ketiga yaitu plunger return test. Plunger return test merupakan tes yang dilakukan untuk memeriksa apakah plunger di dalam magnetic switch bisa bergerak bebas dan kembali ke posisinya yang semula akibat dorongan dari pegas di dalam magnetic switch. Pemeriksaannya masih melanjutkan dari langkah sebelumnya. Setelah melepas kabel aki dari terminal C untuk pemeriksaan hole-in coil, langkah selanjutnya adalah melepaskan kabel aki yang menempel pada ground atau massa pada bodi motor starter. Hasil pemeriksaan plunger return test yaitu sesaat setelah kabel aki dilepas dari bodi motor starter, maka pinion gear harus langsung bergerak masuk ke dalam starter motor menuju ke posisi awal. Cara untuk melakukan pengetesannya, perhatikan gambar rangkaian berikut ini. Pertama, hubungkan kabel negatif baterai ke bodi motor starter. Selanjutnya, hubungkan kabel positif baterai ke ampermeter dan kaki ampermeter lainnya ke terminal 30. Kemudian,
Hubungkan juga kabel dari terminal 30 ke terminal 50. Saat dites sesuai dengan gambar rangkaian, maka pinion gear akan bergerak maju dan motor starter segera berputar kencang. Hasil pemeriksaan motor starter tanpa beban yaitu motor starter harus dapat berputar dengan lembut dan gigi pinion harus keluar. Lihat buku petunjuk perbaikan untuk mengetahui berapa arus yang harus mengalir. Yang terakhir yaitu pemeriksaan pada komponen motor starter. Pemeriksaan tersebut antara lain yaitu pemeriksaan komutator dari open circuit, pemeriksaan komutator dari short ke ground, pemeriksaan round out komutator, pemeriksaan diameter komutator, pemeriksaan kedalaman alur setiap segmen komutator, pemeriksaan panjang brush, pemeriksaan starter center bearing clutch, dan pemeriksaan plunger. Baik siswa sekalian, demikian saja materi yang Bapak sampaikan mengenai cara perawatan dari sistem starter. Semoga apa yang Bapak sampaikan dapat dimengerti oleh siswa sekalian. Demikian saja dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.